Selamat pagi, siang, dan malam. Semoga sehat selalu. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan. Perkenalkan, saya Judan Dwi Ramadan. Sebagai tim komunikasi dari Satgas COVID-19. Dan di sini saya akan menyampaikan communication plan atau rencana komunikasi mengenai vaksin COVID-19. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sendiri sudah mendatangkan 3 juta vaksin COVID-19 yang bernama Sinovac, didatangkan dari negara Cina. Vaksin tersebut mendarat di Indonesia pada bulan Desember kemarin. Adapun wacana Indonesia akan mendistribusikan vaksin tersebut ke beberapa provinsi pada bulan Januari ini. Namun, masyarakat sendiri masih kebingungan karena tidak ada kepastian dan juga penjelasan mengenai tahap-tahap serta prosedur yang harus dilalui oleh masyarakat, dan muncul juga beberapa pertanyaan-pertanyaan masyarakat mengenai vaksin COVID-19. Seperti apakah vaksin ini efektif, apakah vaksin ini tidak berbahaya, dan apakah vaksin ini memiliki efek samping. Stigma-stigma negatif tiba-tiba muncul di masyarakat yang dulu berharap dengan kedatangan sebuah vaksin yang dapat melawan virus corona ini, tetapi sekarang sudah tersedia berbagai macam jenis vaksin, malah masyarakat menjadi takut dan ragu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi apa saja yang harus dilakukan pemerintah agar menciptakan komunikasi yang baik serta jelas juga tentunya. Jika pemerintah menerapkan komunikasi yang baik, pastinya masyarakat tidak akan merasa takut, apalagi ragu, dan juga masyarakat juga tahu prosedur-prosedur apa saja untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Oke, untuk yang pertama, saya menjelaskan tentang situation analysis. Pada bulan Desember kemarin, sudah banyak berita beredar bahwa vaksin corona telah dibuat. Adapun juga berita opini bahwa vaksin corona ini dapat menyebabkan efek samping, dan untuk mendapatkan vaksin tersebut harus merogoh uang yang cukup banyak. Dengan berita-berita tersebut membuat masyarakat menjadi takut dan ragu terhadap vaksin. Namun, pada tanggal 16 Desember 2020, Presiden Joko Widodo dengan menerima masukan masyarakat untuk menggratiskan vaksin COVID-19, dan akhirnya Presiden memberikan pernyataan bahwa vaksin COVID-19 ini digratiskan. Walaupun gratis, pemerintah akan melakukan vaksinasi secara bertahap. Untuk yang mendapatkan pertama, yaitu pelayan publik seperti TNI dan Polri. Tapi, masyarakat terlalu larut akan stigma negatif tentang vaksin COVID-19. Apakah akan efektif dan tidak menimbulkan efek samping? Pemerintah dengan cepat bergerak mengatasi stigma negatif tersebut. Presiden akan disuntik vaksin pada hari Rabu pekan depan sebagai tanda bahwa vaksin ini aman, dan ditambah berita terbaru pada tanggal 8 Januari MUI menetapkan bahwa vaksin Sinovac halal dan suci. Kita merancang komunikasi ini pasti ada tujuannya. Upaya diharapkan menjadi sebuah bentuk pemahaman bagi masyarakat tentang vaksin COVID-19. Pemahaman tersebut yang dimaksud adalah sebagai upaya masyarakat tidak menelan mentah-mentah akan stigma-stigma negatif mengenai vaksin COVID-19. Tujuan itu harus didukung dengan pemberian sosialisasi dengan jelas kepada masyarakat, dengan memberikan pesan dan informasi secara transparan agar mengurangi ketidakpastian berita mengenai vaksin tersebut. Lalu, diharapkan sosialisasi ini dapat disampaikan secara menyeluruh ke seluruh daerah yang ada di Indonesia guna menghindari adanya miscommunication antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah diharapkan juga memberikan penjelasan secara transparan mengenai tahapan dan kebijakan agar masyarakat menaati. Untuk target audiens yang difokuskan dalam sosialisasi mengenai vaksin COVID-19 terbagi menjadi individu ataupun kelompok, yaitu yang pertama pemerintah pusat,
dan pemerintah daerah. Tak lupa juga seperti aparat TNI dan Polri, lalu ada juga tenaga medis dan relawan garda terdepan. Kedua, ada para pasien yang terkena COVID-19. Ketiga, ada masyarakat umum. Lalu yang terakhir, ada organisasi ataupun kelompok masyarakat. Tetapi untuk sosialisasi ini lebih terfokuskan kepada masyarakat karena masih banyak yang memakan stigma negatif mengenai vaksin COVID-19. Selanjutnya, dalam key message yang akan dikampanyekan adalah lawan stigma negatif. Kenapa mengampanyekan hal tersebut? Karena stigma negatif merupakan musuh dan penghalang terbesar bagi pemerintah. Masyarakat terlalu percaya akan berita-berita negatif ketimbang harus percaya dengan langkah yang akan dilakukan pemerintah yang guna mengurangi angka penyebaran COVID-19. Dan strategi kreatif yang akan kami angkat adalah dengan melakukan campaign di berbagai platform-platform media sosial. Kenapa kami memilih media sosial? Karena media sosial merupakan wadah terbesar dan banyak masyarakat yang menggunakannya. Tidak lupa juga untuk portal berita agar masyarakat bisa memfilter berita yang positif dan yang negatif. Tidak hanya itu, kami juga melakukan kampanye ini dalam iklan di berbagai media, seperti membentangkan baliho ataupun memasang iklan di televisi dan radio. Langkah terbesar kami juga akan merambah di dunia perfilman dengan membuat film pendek mengenai bahaya dari COVID-19 jika diajukan. Dan yang terakhir, untuk media plan, kami menyiapkan untuk menyebarkan dalam media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan lain-lain. Kami juga melakukan campaign di seluruh portal berita, dan kami juga akan membentangkan baliho agar seluruh masyarakat dapat melihatnya. Kami juga akan melakukan informasi mengenai vaksin COVID-19 pada website covid19.go.id, di mana website tersebut akan menjadi sebuah gudang informasi mengenai perkembangan kasus COVID-19. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, tetap taati protokol kesehatan, dan ayo mari lawan stigma negatif. Saya Judan Dwi Ramadan, pamit undur diri, sampai jumpa.